Oke bosku, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita mau ke part 2 masih bersama Coach Steven ini ya. Jadi kita mau lihat ikan limbata yang GC bosku. Jadi ini luar biasa banget orang satu ini bosku. Aku sangat membanggakan dia karena satu-satunya yang membuat ikan limbata GC. Bahkan di Gianyar baru dua GC baru Om ya? Belum ada ya? Iya. Belum ada bosku, keren banget bosku. Jadi kita lihat di sini bos. Ikan gua bukan 2 GC. Apa nih? GC all class bos. Limbata GC. Sombong amat. Ngeri tuh bos. Maru kalah kemarin namanya. Kalah. Ngeri banget bosku. Jadi aku mau lihat di sini, kasih lihat dulu ke kalian. Di sini ada beberapa limbata-limbata yang lagi diprogres. Ini contohnya bosku. Ini sini bos, deket. Ini udah stok shoot ya. Jadi nanti tak kasih lihat stok shootnya. Jadi ikan ini awalnya tuh nggak seperti ini juga Om ya? Ya. Dia sempat gigit ekor bahkan ya? Ya, bahkan gigit ekor. Bahkan gigit ekor terus akhirnya diprogres dan sekarang sudah nggak gigit ekor dan rimnya tuh tebal banget Om ya? Iya, tebal. Ini Om milih limbata yang pertama kali nih, yang mungkin buat teman-teman nih, size berapa yang paling bagus untuk kita memprogres limbata? Kalau paling enak sih pilih size limbata itu 7-8 cm. 7-8 cm ya, jadi remaja lah maksudnya ya? Iya, dan intinya progres, jangan kita berpikir untuk buru-buru gitu loh. Nah ini sekarang progres di limbata itu yang pertama kali dilakukan tuh progres apa dulu Om? Kalau saya pribadi yang pertama kan milihnya udah pasti cari yang rim tebel. Terus yang kedua saya biasanya progres limbata itu saya naikin mental. Oke. Dan saya kebiasaan ketika progres naikin mental rata-rata limbata saya rimnya tipis. Oke bos, jadi tak putus dulu Om. Ya. Sekarang kan kita milih rim yang tebel. Lokality itu berpengaruh nggak? Kalau saya pribadi sih saat ini kalau ngomong lokality berpengaruh bisa iya bisa enggak. Karena saya pribadi saya punya beberapa limbata progres, satu dari Lawu, satu limbata Bali yang sudah GC, satu lagi saat ini saya dapat kepercayaan dari Jawa Timur, dari Probolinggo, punya Bang Oscar, Bapak Limbata. Bapak Limbata itu saya kemarin lihat di story-nya dia punya bahanan kok cakep. Saya tanya apakah mau dijual. Kalau cocok, akhirnya dia buka harga. Akhirnya karena sudah deal, tapi ketika saya bayar katanya udah Bang 50% aja. Di diskon 50%. Mantap. Padahal ikan itu sudah ditawar oleh orang mahal waktu itu. Saya sebutin harga aja, waktu itu udah ditawar ikan itu 450 sama orang per ekor. Dia punya 2 ekor. Tapi akhirnya dikasih saya cuman per ekor tuh 200.000. Murah banget berarti bosnya. Jadi bukan karena ikannya murah, tapi karena memang Mas Oscar juga percayalah, karena ikan-ikan di Coach Steven ini juga bisa jadi ikan-ikan GC ya. Nah terus habis itu berarti sebenarnya lokality itu berpengaruh, tapi kalau orang yang memprogres juga nggak bisa, sama aja ya? Iya, sama aja, semua balik ke bagaimana kita memprogres. Jadi nggak bisa kita belikan bahanan bagus terus kita berharap kasih makan aja terus bagus gitu, nggak bisa ya? Kan bagus nggak bisa sih. Jadi tetap butuh waktu ya? Butuh waktu. Nah terus habis itu, habis rim mental di progres. Pilih rim yang tebal yang pertama. Habis itu progres pertama di mental ya? Mental nih Om, aku juga belum pernah tanya. Ngelatih limbata tuh kayak apa yang pertama kali mesti kita lakukan? Saya sih pertama ngelatih itu yang penting lari-lari dulu ikannya. Aktif lah. Aktif ke... Cara melatihnya seperti apa? Saya biasanya pakai karet. Karet-karet yang kayak gini. Ini kebetulan ada nih. Ini karet juga saya dapat ilmu dari salah satu YouTuber, Bapak Franky. Kok Franky ini yang punya akal-akal kayak gini nih ya. Bapak Franky. Tapi harus karet Om. Kalau bulu ketek ini nggak bisa. Nggak tahu kalau bulu ketek. Siapa tahu ikannya makin galak kan? Bisa juga mungkin pakai bulu jenggotnya mereka itu loh. Bisa juga. Tapi warna-warna ini kayaknya lebih ke rambutnya Om deh. Jadi pakai karet kayak gini terus dimain-mainin gini Om ya? Ya, main-mainin. Biasanya kan kalau ikan kecil itu dia ngerasa sebagai dia kayak lihat makanan gitu loh ya. Benar. Jadi kayak lihat makanan. Terus habis itu? Setelah itu pelan-pelan dilatih ke tangan. Oh ya, bener kok Franky ngomong gitu juga. Jadi kita pelan-pelan gini, baru ini diganti pakai tangan gini. Ya, pelan-pelan. Oke, terus? Udah, setelah itu pakai, saya malah jarang sekali ngelatih ikan pakai kaca, saya jarang. Ada nggak minusnya kalau kita pakai kaca? Saya nggak tahu sih, cuma belum pernah coba karena ya. Karena saya kan sudah pakai ini sama tangan aja udah mental udah ngeri. Iya, karena kan saya istilahnya gini, ketika saya melatih ikan, patokan saya adalah kontes. Istilahnya lah. Iya. Di kontes itu kan tidak ada yang namanya
pakai kaca. Ikan lihat ikan gitu Oh, nggak iya, ada. oke. Adanya ikan lihat benda, entah Tangan, itu pulpen, atau spidol ya. spidol Alat atau lah ya, benda lah ya. nanti di titik tertinggi adalah ikannya ngelihat muka udah mau aktif. Itu iya, yang paling benar, penting, benar kan? Benar. Iya. Berarti ini mentalnya gitu aja. Ya. Terus setelah itu apa lagi Om? Setelah mentalnya udah dapet nih. Saya mental biasanya udah dapet, saya 11, 12 sampai mental udah dapet. Biasanya kalau di tempat saya rim nipis, tapi itu kebiasaan aja ya. Nanti saya mulai size 12 up itu saya mulai balikin lagi. Supaya rimnya dia mau. Jadi kalau dia di under 12 biasanya ditipisin dulu rim ya? Ya karena kan gini, karena dulu peraturan kontes limbata kan bukan kayak sekarang ada beginner 8 sampai 14. Jadi betul. Saya biasanya tidak pernah mempertahankan rim sampai size 12 karena patokannya di 15 kan waktu itu. Jadi saya udah terbiasa begitu ya begitu. Jadi ketika saya sudah 11 12 saya mulai naikin rim lagi, biasanya dia maksimal di 13 14. Oke, Bos. Jadi minimal kayak gini bos, ini bos. Jadi kayak gini bos. Jadi dia kayak gini, minimal kayak gini nih. Baru dia dilatih untuk rimnya Om ya? Ya, tuh. ini Nah, ini kalau udah kayak gini, baru dilatih rimnya, ini udah mulai dipulihkan rimnya Om ya? Ya, udah mulai dipulihin. Nah, tuh. nanti kita tanya nih pakannya apa aja bos. Ya. Jadi kita tanya dulu, ini kebetulan ada azan maghrib, kita rehat dulu sejenak. Jadi saya jadi Bang Karni Ilyas. Few moments later. Nah, tadi kita habis dengerin suara azan udah selesai bosku. Nah, ini kita tadi udah nanyain nebelin rim. Kalau udah mentalnya udah jadi, nebelin rimnya gimana Om? Kayak gini nih. Kalau aku sih biasanya gini, limbata ada dua. Saya tidak pernah istilahnya pakan otomatis lah. Kalau pakan kan yang pigmen warna. Terus kalau saya sih setting tank biasanya. Ada limbata yang mintanya pasir hitam, background hitam untuk nebelin tim. Oke. Tapi kalau saya biasanya nebelin rim, biasanya saya pakai pasir merah, background bisa putih bisa hitam. Pasirnya harus merah. Merah kalau saya, karena untuk merangsang, karena rim kan efeknya di warna atas nih, biar merah lah. Dengan pasir merah dia akan lebih memerah. Jadi yang tadinya gradasi kayak tipis, biasanya kalau limbata baru mau mulai nebel itu kan ada kayak warna putih transparan di bawah rimnya. Itu supaya itu ngeblok. Ditunjang sama pelet yang berbase pigmen biru supaya gradasinya kepotong. Terlihat. Ya. Oke. Nah, ini loh bos, limbata GCS ini bos. Jadi kita udah ngomongin treatment ya, kalian harus lihat limbata ini bos. Ini kalau tak tempelin tanganku pasti strike dia. Tuh, strike 1, tuh 2, terus sambil napas ya. Ini memang dia gila nih bos limbatanya bos. Ini kalau kita cepet-cepetin tangannya kayak gini, dia cepat sekali bos tuh. Dan ini kalau kalian lihat rimnya, aduh, seng ada lawan ini. Nah ini sendiri Om dulu dapatnya memang sudah seperti ini atau Om progres? Belum, tadinya base rim tebel. Warna dasar masih ya ikan muda kan, cuman kalau limbata Bali kan biasanya memang udah gelap ketua. Cuman mental ya nggak ada apa, karena kan memang masih WC. Nah WC. ini lokalitinya mana? Marga Tabanan. Dari Tabanan. Iya. Nih bos, dari Bali nih bos. Ngeri banget, dan ini udah Grand Champion juara 1. Grand Champion di All Class. Ya. Maru disikat kemarin, lawannya marunya bos-bosku lagi ya. Ngeri banget. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Terakhir aku mau nanya, dijual nggak? Nah kalau cocok jual. range harga nanti barangkali ada nih sultan karena penontonnya Bang Eka nih nggak hanya Indonesia aja Om, ada Eropa, ada planet Mars, planet Namek juga nonton. Piccolo, Vegeta. Ini kasih range harga simple nih, ikan 10 juta. Oke. Dengan piala juara 1 12 juta. Oke. Dengan piala juara 1 dan GC 15 juta. Jadi bosku, ini limbata harganya 15 juta kalau kalian angkut dengan piala dan prestasinya. Karena ikan ini adalah ikan satu-satunya mungkin yang pernah menang GC atau Grand Champion di All Class ya. Karena sampai saat ini jarang sekali GC cuma satu ya. Biasanya dua langsung GC-nya ya. GC Maru Maru dan Dwarf. Ngeri banget bosku. Jadi kalian kalau punya ini hanya satu. Kalau kalian beli 10 juta rugi menurutku bosku. Nah, terakhir. Gimana cara membuat
ikan kita tetap stabil, mungkin bisa kasih saran ke teman-teman supaya ikannya tetap stabil di kontes maupun di rumah. Kalau saya sih perawatan saya selalu standar, nggak macem-macem, nggak progres macem-macem. Saya cuman pakan sehari sekali selalu. Saya rata-rata pakai pelet dan cacing tanah. Udah, dan saya nggak pernah otak-ngatik istilahnya, settingannya gitu, ya udah gitu aja. Berarti tetap ya, konsistensi. Ya, konsistensi aja sama seperti itu aja terus. Oke. Cuman ikan ini memang kalau di kontes memang dia harus makan. Nah itu bosku, jadi kita harus tahu tabiat dari ikan ini sendiri ya. Jadi perlakuan kita yang dilakukan di rumah, di kontes juga kita lakukan. Jadi intinya tetap konsisten dalam ikan apapun sih yang aku dapat pelajaran tuh konsisten Om. Iya. Termasuk teman-teman saya tuh ada yang konsisten, dia ikannya nggak bunga terus yang nggak pernah juara kayak Bang Eka nih, konsisten nggak pernah juara ya. Yang penting konsisten bos, jangan malu kalau kalian konsisten. Nah ini kita tadi udah bahas semua, kupas tuntas kenapa Bang Eka tanya ke Om Steven tadi, Coach Steven, tentang bagaimana cara menjaga kestabilan ikan karena sudah juara berkali-kali. Bahkan si Alpen itu udah pensiun ya. Terus ada regenerasinya bosku. Jadi itu nggak sia-sia kita kesini dan kalian bisa dapat ilmu bosku. Nah mungkin sekian dulu video hari dan thank you buat kalian selalu mantengin. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Dan pesanku sekali lagi ya, terus ramaikan kontes-kontes yang ada seluruh Indonesia dan panitianya harus segera mengupgrade ininya bosku ya, hadiah-hadiahnya mungkin. Terus habis itu jangan lupa undang Bang Eka sebagai guest star. Sekian dulu video ini dan bye-bye, adios.